Sementara itu Yuling ternyata akan mewawancarai Guanji dan menemuinya di peternakan kuda, dan saat melihatnya, dia memuji kudanya dan mengaku ingin mewawancarainya di tempat lain sambil minum kopi. Namun Guanji memberitahu kalau di sini juga ada kopi yang enak. Di saat mau mewawancarainya, tiba-tiba ada telepon dan Guanji mengaku harus mengangkat telepon ini, dan ternyata yang meneleponnya Qin Xin Yu yang mengeluh karena pamannya menjebloskannya ke dalam penjara. Guanji memberitahu kalau harus menerimanya dan mungkin Xian kali ini serius, karena jika dia membuat keputusan tidak ada yang bisa mengubahnya. Mendengar nama Xian, Yuling terkejut dan saat Guanji melihat Yuling menyimak, Guanji menjauh. Guanji menyuruhnya tenang dan menganggapnya seperti menjelajahi internet di tempat lain. Qin Shi Yu mengaku tidak mau menyia-nyiakan masa mudanya di sini dan Guanji menyuruh menerima kenyataan dan memberitahu masih ada urusan dan menutup panggilannya. Yuling yang mendengarnya mengaku tidak bisa mengatasi Xian, namun mustahil dirinya tidak bisa mengatasi pecinta kuda ini. Yuling langsung meminta untuk melanjutkan wawancaranya dan menanyakan tentang Guan Capital. Setelah selesai mewawancarainya, Yuling ingin memberikan pertanyaan pribadi untuknya. Mendengar itu Guanji menebak saat jurnalis meminta informasi kontak pribadi. Mereka selalu mengatakannya untuk mengkonfirmasi draftnya, dan tebakannya benar karena Yuling ternyata menanyakan itu. Tiba-tiba kudanya bersuara dan membuat Yuling memuji kudanya dengan bilang kudanya yang terbaik. Namun menurutnya kudanya tidak sabar dan mengaku suatu kehormatan bisa diwawancarainya dan masih ada urusan jadi akan menyuruh orang untuk mengantarnya. Qin Shi Yu masih memikirkan kata-kata dari Guanji dan akhirnya mengerti. Kemudian Qin Shi Yu diantar untuk bertemu dengan Su Yi dan diberitahu kalau dia adalah tim pemagangnya dan menyuruh berkenalan. Kemudian Su Yi menyuruhnya duduk di tempat kerjanya. Nan memberitahu Su Yi kalau pemagang itu sudah bermain dengan ponselnya selama 1 jam dan seperti kebingungan dan kenapa tidak menyuruhnya melakukan sesuatu. Namun Su Yi yang melihatnya dia tersenyum sendiri memberitahu kalau dia tampak bersenang-senang. Merasa bersalah Qin Xin Yu memberikan barangnya yang ada di bawah dengan kakinya, namun Su Yi mengembalikannya. Qin Shi Yu memberikannya langsung ke Su Yi dan memberitahu kalau ini hadiah untuknya dan menyuruh ke depannya untuk membantunya. Su Yi mengaku kalau hadiahnya tidak perlu dan memberitahu kalau dalam beberapa bulan ke depan tidak mengerti apapun. Silakan bertanya padanya. Su Yi kemudian akan memberikan pekerjaannya sekarang. Su Yi memberikan perekam saat mewawancarai orang beberapa waktu lalu dan menyuruh mendengarkan kemudian membuat pertanyaan dan jawabannya. Kemudian menyuruh membuat draftnya dan memberikan padanya sebelum pulang. Qin Shi Yu langsung membukanya dan tidak tahu huruf SY dan mengira ini bukan bahasa Inggris dan bisa mendengarkannya beberapa kali lagi. Qin Shi Yu memasang headphone-nya dan saat mendengarkan wawancaranya, betapa terkejutnya karena itu suara pamannya dan juga beranggapan kalau itu bukan wawancara, namun sekedar obrolan biasa, jadi bingung di mana pertanyaan dan jawabannya yang terkait. Qin Shi Yu terkejut lagi karena durasinya 2 jam dan bagaimana bisa pamannya bicara lama karena menurutnya pamannya tidak banyak bicara. Qin Shi Yu kemudian menghubungi Chen Sheng menyuruhnya untuk mengerjakannya, namun ketahuan oleh Xian dan mengancamnya jika melakukannya lagi akan bekerja dengan Chen Sheng. Mendengar itu Qin Shi Yu langsung menutup panggilannya. Xian tergesa-gesa ke Lean Teknologi menerobos masuk di mana Chen Kang di sana dengan Pali sedang membicarakan investasi dengan Li Ying dan menurut Xian, jangan sampai kehilangan tujuan awal dan masa depan Lean demi keuntungan jangka pendek. Chen Kang memberitahu kalau uang ini sangat penting bagi perusahaannya, namun Xian mengingatkan kalau berapa suku bunga yang diminta Ming Yu darinya, angkanya 3 poin lebih tinggi dari biasanya, artinya setelah menerima uang ini,
Chen Kang akan menanggung bunganya dengan Li Ying, pencapaian teknisnya akan dimonetisasi secepatnya. 和乐安一起共同研发，我看中的就是乐安的技术。 Xian memberitahunya lagi setelah Lean diakuisisi, dirinya akan kehilangan suaranya dan akan bertanggung jawab atas pinjaman besar ini. Chen Kang beranggapan seluruh tim sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, jadi semua orang ingin menantikan hasilnya. Kemudian Xian memberikan rencana jangka panjang untuk Lean dalam periode ini, jadi mau memberi dana untuk penelitian dari pengembangan Lean secara bertahap. Xian berjanji padanya jika Yun Chuang berinvestasi di Lean, kemandirian, strategi, janji pada karyawan tidak akan berubah dan berharap Chen Kang membuat keputusan yang terbaik untuk timnya. Xian memberitahu apa saja persyaratan untuk menarik investor, yaitu manajer yang berpikiran jernih. Talenta adalah faktor terpenting bagi sebuah perusahaan dan mengaku Chen Kang masih punya kesempatan. Mendengar itu Chen Kang memberitahu kalau baru-baru ini seorang jurnalis mengatakan hal yang sama padanya dan akhirnya mau memberikan Xian waktu dan mungkin Lean punya pilihan lain. Chen Kang meminta maaf ke Pak Li dan merasa masih perlu waktu untuk mempertimbangkan kerjasama mereka. Pak Li yang melihatnya terlihat kesal dan langsung meninggalkan mereka. Sementara itu Qin Ziyu terpaksa membuat draft sendiri, namun dia tidak sengaja menyenggol gelas dan menumpahkannya ke keyboard dan membuat monitornya mati. Qin Ziyu bingung karena sudah susah payah membuat draft itu dan memanggil Sui, namun dia tidak mendengarnya. Dan saat Qin Ziyu ingin meminta bantuan dan menelepon Chen Sheng, dia teringat kata-kata pamannya dan membuatnya mengerjakan sendiri. Qin Ziyu pulang saat sore hari dan tiba-tiba Yuling memperkenalkan anak magang di timnya yang bernama Bayer. Yuling bertanya anak magang di tim Suyi dan Suyi memberitahu kalau dia sudah pulang. Yuling memprovokasinya dia pulang secepat itu apa tidak ingin menyapa rekan kerja. Mendengar itu Suyi membelanya karena menurutnya ini sudah jam pulang. Nan memberitahu kalau Bayer lulusan universitas media terkemuka di negeri ini dengan menceritakan semua gelarnya dan sepertinya bibinya adalah eksekutif senior di Mingyu. Nan mengaku terkesan dengannya, bahkan dia kerja lembur di hari pertama magang. Qin Ziyu pergi ke rumah kakeknya dan mengeluh lelah gara-gara pekerjaan sampai mau mati kelelahan. Kemudian Xian datang. Melihat Qin Ziyu makan, Xian menyindirnya kalau orang yang mau mati kelelahan masih bisa makan dengan antusias. Mendengar itu Qin Ziyu langsung mengadu ke kakeknya dan membuat kakeknya memarahi Xian. Wen Guang bertanya ke Xian mengapa tiba-tiba menyuruhnya menjadi jurnalis. Menurutnya Qin Ziyu sudah lulus dan sudah seharusnya bekerja. Namun karena dia tidak bisa apa-apa, Paman Guan meminta temannya untuk membiarkan magang di perusahaan majalah sementara waktu. Xian bertanya ke Qin Ziyu bagaimana pekerjaannya, dan Qin Ziyu langsung menyindirnya kalau harus mendengarkan wawancara selama 2 jam, kemudian mengetiknya dan mengaku kalau itu bukan wawancara, tapi hanya obrolan biasa. Kakeknya bertanya siapa atasannya dan Qin Ziyu menjawabnya Nona Zeng. Xian memberitahu kalau dia atasannya, jadi harus bersikap rendah hati dan menyuruh belajar darinya. Mendengar itu Qin Ziyu ragu apa dia mau mengajarinya dan bercerita hari ini dirinya ingin bertanya sesuatu padanya beberapa kali. Tapi dia mengabaikannya dan bahkan dia tidak menatapnya dan mengira dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ingin bertanya padanya sepulang kerja, tapi setelah menunggunya selama setengah jam, dia tidak menatapnya sama sekali. Kakeknya yang mendengar itu beranggapan menindas pemula seperti ini adalah hal yang salah. Sui bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya dan ternyata dia memakai headset dan pantas saja dia tidak mendengar saat Qin Ziyu memanggilnya. Kemudian dia mendapat pesan dari Buyi kalau draftnya sudah ditinjau oleh Pemret dan tidak ada masalah. Draftnya juga sudah dikirim ke Xian dan menunggu balasannya dan mengaku draftnya ditulis dengan baik. Melihat itu Sui senang dan berterima kasih ke Buyi.
Sementara itu Xian menelepon Yuyu bertanya apa ada waktu untuk 2 hari ke depan dan Yuyu mengaku akan melakukan panjat tebing 2 hari ke depan. Mendengar itu Xian bertanya apa bisa menenangkan dan menyuruh mengirimkan alamatnya kepadanya. Keesokan harinya saat di tempat kerja, Qin Xin Yu mendengar percakapan Sui dengan Nan Nan tentang draftnya disetujui dengan cepat dan Sui memberitahu kalau draftnya dikirim semalam ke Yun Chuang. Qin Si Yu yang mendengarnya mengetes pamannya kalau ini saatnya dirinya membuktikan kalau dia adalah pamannya. Sui langsung memeriksa draftnya dan Nan Nan bertanya apa Ming Yu sudah mengapresiasi draftnya. Melihat Sui diam, Nan Nan melihatnya dan terkejut draftnya tidak disetujui. Mendengar itu Qin Si Yu beranggapan kalau pamannya menyayanginya. Saat rapat, Bu Yi memberitahu kalau tim Sui tidak perlu melapor untuk topik pekan ini dan menyuruh menyelesaikan dulu draft untuk Xian, dan karena Yuling sudah mewawancarai Guan Ji sebelumnya, jadi menyuruh bersiap karena bisa mengambil alih kapan saja. Yuling langsung menyindirnya dan menyuruhnya jangan memaksakan diri. Kemudian Bu Yi menunda rapat dan menyuruhnya bubar kecuali Sui. Bu Yi bertanya apa yang terjadi dan bertanya apa terjadi hal yang tidak menyenangkan saat wawancara. Sui mengaku tidak ada karena seharusnya dirinya yang tidak senang karena hampir terlempar dari kuda. Mendengar itu dia bingung apa yang membuatnya tidak senang karena sampai saat ini belum ada saran revisi yang jelas dan menyuruhnya bicara dengan Yun Chuang untuk menyelesaikannya. Bu Yi tahu kalau ini pertama kali Xian diwawancarai dan belum mengenalnya dan mungkin dia punya persyaratan sendiri dan menyuruh Sui untuk berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya puas karena tenggat waktunya sebentar lagi. Namun jika itu gagal, Bu Yi menyuruh mengirimi pesan lewat WeChat dan ucapkan beberapa kata manis dan tanya pada Xian langsung. Melihat Sui hanya diam, Bu Yi beranggapan Sui malu. Sui memberitahu kalau dirinya tidak punya nomor WeChat-nya. Mendengar itu Bu Yi langsung mengirimkan nomor Xian padanya dan bicarakan dengan baik padanya. Xian menemui Yuyu dan pergi ke tempat panjat tebing dan langsung mencobanya. Bahkan Xian bisa sampai ke atas dan membuat Yuyu terkejut. Xian pandai panjat tebing. Yuyu menebak kalau Xian bersaing dengan perusahaan induknya. Xian merasa tidak semuanya, karena setelah Ming Yu meminjamkan uang ini pada Li Ying, mereka harus membayar kembali pokok dan bunganya pada Ming Yu, dan pada dasarnya persaingan antara Yun Chuang dan Li Ying tidak akan merugikan perusahaan induk. Yuyu langsung menawarkan akan membantunya untuk menghubungi Bruce. Xian mengaku sudah memeriksa latar belakangnya dan beranggapan mereka dari universitas yang sama dan menjadi rekan kerja, jadi mengandalkannya untuk membantunya dalam hal ini. Yuyu memberitahu tidak sulit menghubunginya, namun cukup sulit mengajaknya bergabung dengan Lean karena setahunya, banyak perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri sudah menawarinya gaji besar untuk merekrutnya, tapi tidak satu pun yang menarik perhatiannya. Tapi Yuyu akan berusaha semampunya. Kemudian Yuyu mengajak Xian bertanding panjat tebing lagi. Sui yang sudah mendapat nomor Xian langsung meneleponnya tapi tidak diangkat dan membuat dirinya mengiriminya pesan. Melihat belum membalasnya, pikiran Sui langsung negatif thinking padanya. Kemudian Sui menelepon Chen Sheng dan meminta bantuannya karena ada urusan mendesak secara pribadi dengan Pak Xian, jadi ingin menemuinya. Namun Chen Sheng memberitahu kalau Pak Xian sedang sibuk dan akan menanyakannya di saat waktunya senggang. Setelah Xian selesai panjat tebing,
Chen Sheng memberikan ponselnya dan Sui bertanya apa ada sesuatu. Chen Sheng memberitahu kalau jurnalis dari Financial Produce meminta untuk memberitahu Xian kalau ada hal mendesak yang ingin dibicarakan secara pribadi. Dia juga sudah menelepon, namun tidak dijawab dan Chen Sheng berpikir dia tampak cemas. Mendengar itu Xian melihat ponselnya. Chen Sheng menyuruh untuk meneleponnya kembali, namun Xian bertanya apa dirinya harus meneleponnya kembali. Mendengar itu Chen Sheng akan menolaknya, namun tiba-tiba Xian berubah pikiran. 等一下， Sui mendapat pesan suara dari Chen Sheng dan membuatnya berpikir apa maksudnya. 总说工作时间和工作姿势。什么意思啊？时间和场合不谈私事。 Sui beranggapan kalau Xian menolaknya dengan cara yang sombong dan berpikir harus menemukan cara lain karena tenggat waktunya sudah dekat. Kemudian ada pesan dari Ruoshan dan menyuruh melihat grup kelas kampus dan ternyata ada foto Xing Zhou dan selingkuhannya itu dan teman-temannya bergosip di grup. 当初追你追成那样的不是他吗？你跟岳星哲分手了？听说这个女的小舅舅好像不简单，也没有什么不好吧？ 果然有点东西啊。 Ruoshan menyuruh untuk memenangkan hati Xian dan membungkam mereka, namun Sui bingung karena Xian bilang sendiri kalau tak ada masalah pribadi yang boleh dibicarakan selama jam kerja dan lingkungan kerja. Kemudian Ruoshan menyuruh untuk membuat mereka malu dan bertanya apa masih membuat laporan khusus untuk alasan pekerjaan dan pribadi. 对呀， Sui langsung sadar karena alasan pekerjaan, draftnya selalu bermasalah, jadi harus mendapatkan instruksi yang jelas untuk revisi sampai dia puas. Untuk alasan pribadi, anting-antingnya masih ada padanya dan akan mengambil barangnya, dan seharusnya tidak masalah. Dengan penuh semangat Sui merasa untuk alasan pekerjaan dan pribadi, dirinya perlu menemui Xian. 在这眼中会的妄想宝藏，笑在这上沉。 Xian ditelepon Yuyu kalau Bruce bersedia bertemu dengannya dan Xian mengaku mengerti. 我还是必须要输于全校， 好，我知道了。 主的班还要看你的发挥。好了，我好好做准备。等一下， 工作时间、工作场合，我不谈。 Kemudian Xian melihat jam dan mau keluar, namun Chen Sheng mengira kalau Xian akan pulang untuk menunggu Nona Zeng. Mendengar itu Xian hanya diam. 不想在工作场合谈私事儿，我说错什么了吗？ Sui sudah hampir sampai di rumahnya, namun dia bingung apa ini terlalu mendadak dan akan membuatnya marah. Namun dirinya tetap optimis dan tidak boleh kalah dan harus mendapatkan masukan yang spesifik hari ini. Kebetulan Xian sudah sampai dan saat Sui melihat kalau itu mobil Xian, dia langsung menghampirinya. 是不想更不好而已，想靠近，只是 Xian keluar dari mobil dan bertanya kenapa menemuinya malam-malam begini. Sui mengira kalau Xian pasti ingin menemuinya jadi dirinya datang. Mendengar itu Xian menyuruh mengatakan kenapa dirinya merasa mau bertemu dengan Sui. Sui beralasan karena Xian menolak draftnya 3 kali. Mendengar itu Xian beranggapan kalau Sui percaya diri dan tegas, logikanya bagus dan hampir berpikir seperti itu. Sui memberitahu bahkan redaktur pelaksana dan pemret tidak menemukan kesalahan pada draftnya, tapi Xian menolaknya 3 kali tanpa memberikan tanggapan dan bertanya apa ada alasan lain selain mau bertemu dengannya. Xian mengaku kalau alasannya tidak puas. Mendengar itu Sui menyuruh memberitahu apa yang membuatnya tidak puas, kemudian menunjukkan setiap masalahnya dan akan merevisi sampai dirinya puas, namun Xian tidak mendengarkannya dan malah meninggalkannya. Sui mengejarnya dan memberitahu jika tidak bisa menunjukkan kesalahannya, itu bukti kalau ingin bertemu dengannya dan sengaja menggunakan cara ini untuk menarik perhatiannya agar Sui datang. Mendengar itu Xian langsung menjelaskan letak kesalahan draftnya dengan lengkap dan membuat Sui terdiam. 客观。第二版你转换为了客观的可以有自己的习物，但不应该影响读者。专访的重点应该是云创的未来和客观性，因此缺少相对的重点。 Sui hanya mengaku setiap orang punya penafsiran berbeda-beda,
jadi tak bisa memintanya menulis ulang artikel itu hanya karena satu masalah dan meminta untuk membantunya. Xian memberitahu kalau Yun Chuang perusahaan reputasi tinggi yang selalu mengutamakan ketelitian, tapi sebenarnya yang mau digali adalah potensi industri ini dan dampak yang ditimbulkan tentu akan jauh berbeda. Mendengar itu Su Yi mengaku mengerti maksudnya dan akan langsung mengubahnya. Melihat Su Yi duduk di pinggir jalan, Xian mengajaknya merevisi di dalam. 要改稿吗？进去改。你过来。 Su Yi ragu merevisi draftnya di rumahnya malam-malam begini dan juga takut kalau keponakannya juga melihatnya dan langsung menanyakannya ke Xian. Xian bingung karena Su Yi menunggu di rumahnya, dan sekarang mulai khawatir apa dirinya keberatan. Xian memberitahu kalau tidak ada yang akan mengganggunya merevisi draftnya sampai puas. Su Yi masuk ke rumahnya dan Xian langsung menyembunyikan antingnya di sakunya, dan saat Xian melihat Su Yi mengeluarkan laptopnya, Xian berpikir kalau Su Yi memang datang untuk merevisi draftnya. Sementara itu Guan Ji menemani Qin Xin Yu membelikan hadiah untuk Xian, namun Guan Ji ragu apa cara ini berhasil. Menurut Qin Xin Yu ini anggur yang paling enak dan pamannya pasti suka. Tapi Guan Ji mengingatkan kalau alasannya memberikan anggur ini untuk membuatnya tidak bekerja. Guan Ji tidak tahu reaksinya seperti apa dan jangan terlalu berharap. Di saat Xian membuatkannya minum air lemon, Su Yi teringat saat dirinya terakhir datang ke rumahnya, dan saat itu dirinya meminta air lemon dan beranggapan kalau ingatan Xian bagus. Kemudian melihat Xian meminum anggur, Su Yi terdiam dan membuat Xian bertanya kenapa. Su Yi mengaku ingin meminum seperti yang dia pegang. Mendengar itu Xian memberikannya segelas. Xian membaca buku dan membuat Su Yi bertanya kenapa Xian tidak menatapnya dan berpikir kalau warna lipstiknya tidak cocok. Namun di saat Su Yi merevisi draftnya, Xian menatapnya. Tiba-tiba ada telepon dari Qin Xin Yu dan ingin bertemu. Namun Xian merasa kalau sekarang waktunya kurang tepat dan menutup panggilannya. Su Yi langsung bertanya apa keponakannya akan pulang. Xian mengira kalau Su Yi tertarik dengan keponakannya. Mendengar itu Su Yi mengaku tidak, karena dirinya bahkan tidak mengenalnya. Qin Xin Yu memberitahu ke Guan Ji kalau pamannya sibuk dan waktunya kurang tepat. Guan Ji juga memberitahu kalau saat menelepon terakhir, Xian juga bilang begitu dan Guan Ji mengira kalau menyembunyikan wanita di rumahnya. Guan Ji bertanya ke Qin Xin Yu apa pernah melihat pamannya membawa wanita ke rumah, namun Qin Xin Yu mengaku tidak tahu. Su Yi mengaku sudah menyelesaikannya dan memperlihatkan ke Xian. Namun menurutnya terlalu bertele-tele dan membuat Su Yi merevisinya lagi dan yakin dirinya bisa menyelesaikannya. Su Yi sudah menyederhanakannya lagi dan memperlihatkan ke Xian dan bertanya apa ada masalah. Namun saat membacanya, Xian menunjuknya bukan itu maksudnya mengatakan ini, dan saat bertanya apa maksudnya, Xian menyuruh mencari tahu sendiri. Di percobaan ketiga Su Yi menunjukkannya lagi, dan saat Xian melihat sudah jam 10 malam, Xian mengaku kalau sudah bagus. Mendengar itu Su Yi terkejut.
要修改的地方了吗？真的吗？ Suyi memberitahu karena dirinya sudah puas. Apa berarti bisa melanjutkan ke langkah berikutnya? Mendengar itu membuat pikiran Xian traveling. 更进一步。 Suyi menjelaskan melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mengeksplorasi kemungkinan liputan khusus dan berasumsi karena dirinya puas dengan draftnya, jadi bisakah mempertimbangkan liputan khusus yang disebutkannya tadi. Xian bertanya jika dirinya melangkah lebih jauh bersamanya apa manfaatnya. Mendengar itu Suyi mengaku jika menerima penawarannya, akan menyelesaikan artikel untuk serial ini dengan baik, namun ada permintaan kecil darinya. 我还有一点小小的要求。 Suyi ingin mempublikasikannya di majalah digital Financial Introduce. Mendengar itu Xian tersenyum dan beranggapan beginikah cara jurnalis Financial Produce berbisnis dan Xian terdiam. 说的。 Suyi berpikir apakah dirinya mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaannya. 对他了。 Suyi meminta untuk mempertimbangkan usulannya, kemudian menyuruh mengirimkan surel konfirmasi untuk draft itu. Xian memberitahu kalau menurut prosedur, ini harus dikonfirmasi oleh Departemen Humas perusahaannya, jadi akan membahasnya lagi besok. Mendengar itu Suyi mengaku menyetujuinya dan tidak keberatan menunggunya. Xian bertanya apa tidak masalah malam-malam begini ada di rumah orang asing dan juga bertanya apa pacarnya tidak marah. Mendengar itu Suyi memberitahu kalau dirinya tidak punya pacar dan membuat Xian terkejut. Suyi memberitahu kalau di saat pertama bertemu dengannya di Warner Estate, Suyi mengaku sepulang dari sana putus dengannya, kemudian Xian bertanya lantas selanjutnya. Suyi mendekatkan wajahnya dan terang-terangan mengakui perasaannya. 所以，我可以追你吗？ Xian bertanya jika menolaknya, apa akan berhenti? Suyi mengaku tidak, dan harus mengikuti prosedur karena menghormatinya. 那你问我干什么？ Kemudian Xian menyuruhnya pulang karena draftnya sudah selesai. 完了，你可以走了。 Dan saat berpamitan, Suyi memberitahu kalau akan menambahkan WeChat-nya saat pulang nanti dan beralasan bisa mengobrol dengannya saat bosan, karena dirinya pandai mengobrol dan banyak stiker. Sementara itu Qin Xin Yu dan Guan Ji sudah sampai di rumah Xian, dan Guan Ji memperingatkan mungkin pamannya tidak senang karena datang malam-malam begini, namun Qin Xin Yu tidak peduli dan ingin melihat wanita itu. Dan saat Suyi keluar, Qin Xin Yu yang melihatnya terkejut karena seharusnya dia sibuk merevisi draftnya, Guan Ji langsung bertanya siapa dia dan Qin Xin Yu memberitahu orang yang pernah diceritakan padanya. Senior yang tegas padanya, Guan Ji mengajaknya turun, namun Qin Xin Yu memberitahu kalau pamannya menyuruh menyembunyikan identitasnya. Dan saat Guan Ji melihat wajahnya, dia bertanya apa standar jurnalis sekarang tinggi. Mendengar itu Qin Xin Yu menyuruhnya jangan macam-macam dengannya karena pamannya tidak menyukainya, buktinya draftnya ditolak beberapa kali, tentu itu karena pamannya menyukainya. Qin Xin Yu masuk ke rumah pamannya dan langsung mencarinya, dan saat melihat bekas lipstik di gelas, Qin Xin Yu berpikir kalau benar ada wanita. Tiba-tiba Xian bertanya kenapa ada di sini karena sudah menyuruhnya kembali ke rumah kakek. Qin Xin Yu beralasan kalau hanya ingin mengantar anggur kepadanya. Xian menyuruhnya pulang dan istirahat karena besok sudah kembali bekerja, karena sekarang dirinya punya tanggung jawab sebagai karyawan. Qin Xin Yu malah bertanya kenapa tidak mengajaknya menginap. Xian bingung apa maksudnya dan Qin Xin Yu memberitahu wanita yang minum bersamanya dan mengira apa wanita itu tidak cantik, atau pamannya takut. Suyi memberitahu Ruoshan kalau dirinya mengutarakan perasaannya dan mengaku baru pertama kali mengatakan ke seorang pria, tapi dia malah mengusirnya. Apa dia seorang pria? Mendengar itu Ruoshan yakin kalau Xian seorang pria, namun kekanak-kanakan karena makin dia menyukaimu, makin dia menyangkalnya, makin dia menyukaimu makin dia menindasmu dan Xian persis seperti itu. Ruoshan memberitahu kalau Xian ingin menarik perhatiannya dan pasti tertarik pada Suyi. Mendengar itu Suyi yang ragu dengan Ruoshan sangat mengagumi kepercayaan dirinya yang sulit dijelaskan. Menurut Ruoshan kesimpulan ini diambil dari pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya.
Kemudian Ruoshan bertanya kenapa tiba-tiba mengakui perasaannya padanya, apa memang punya perasaan padanya. Sui menyangkalnya karena melakukan itu semua demi artikelnya, namun Ruoshan curiga karena berdua sendirian dan tiba-tiba mengakui perasaan dan mungkin Sui secara tidak sadar sudah punya perasaan padanya. Ruoshan menyuruh mengingat ucapannya dan mau berpamitan pulang. Menurut Ruoshan, sejujurnya Xian tertarik padanya, dan jika kalian berdua saling tertarik, menunggu apa lagi dan menyuruhnya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Xian bertanya omong kosong apa ini yang sedang dibicarakannya. Qin Xiu beranggapan pamannya menyuruhnya datang malam-malam ke rumahnya, kemudian mengajak wanita minum bersama, kemudian menyuruhnya pergi dan mengatai pamannya mesum. Qin Xinyu menyuruh belajar ke Guanji untuk masalah ini, karena pamannya tidak peka dan seharusnya jika mengundang wanita, menyuruhnya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Xian memberinya waktu untuk omong kosong ini dan beranggapan kalau bekerja di majalah itu terlalu mudah dan menyuruhnya bekerja di Yunchuang agar tidak bermalas-malasan. Xian juga menutup hadiah botol anggurnya dan menyuruhnya jangan menghamburkan uang. Mendengar pamannya menawarkan bekerja di Yunchuang, Qin Xinyu berpamitan pulang. Sementara itu Sui beranggapan kalau Xian tidak bilang dirinya tak bisa mengejarnya dan berasumsi secara impulsif kalau Xian menyetujuinya dan langsung mengiriminya pesan lewat WeChat dengan kata-kata mesra yang dia ambil dari internet. 石总，你休息了吗？只要看上一条的前3个字就好了。我心意又不会太肉麻。晚多云3到10度。 Xian yang membacanya tidak merespon, namun dia teringat kata-kata Qin Xinyu tadi. 谈恋爱这种事，你得学学乖。家里来了就应该趁热，你得主动一点。都把 Kemudian Xian menyimpan nomor Sui dan juga memberikan nama di kontaknya. Melihat ponselnya bunyi, Sui terbangun dan Xian membalasnya hanya dengan 2 kata dan membuat Sui bertanya ada apa dengan Xian. 有毒吧？ 见面聊聊。 Sedangkan saat Qin Yu berpapasan dengan Sui langsung memberi salam, melihat Qin Xinyu memandanginya terus, Sui bertanya ada apa, Qin Xinyu mengaku warna lipstiknya bagus dan membuat Sui memberikan lipstiknya padanya. Qin Xinyu beranggapan kalau warnanya berbeda dengan warna bekas lipstik di gelas, dan merasa Sui juga tidak pernah menggunakan warna itu. Qin Xinyu mendengar pembicaraan karyawan di sana tentang draft Sui yang ditolak beberapa kali dan tidak pernah mengalami hal yang sesulit ini. Qin Xinyu beranggapan kalau pamannya memang adalah paman kandungnya, tapi Zheng Sui mungkin bukan wanita itu, karena siapa yang tega sengaja membuat orang yang mereka sukai menderita dan mungkin pamannya menyukai hal seperti ini. Nan menyuruhnya berhenti bekerja keras dan menyuruhnya istirahat. Dan saat melihatnya dia juga merasa Sui sudah memilih topik berikutnya dan tidak memberi yang lain kesempatan. Nan bertanya apa sudah menyelesaikan masalah dengan Xian. Mendengar itu Sui mengaku pada dasarnya sudah. 基本上吧。干什么不难猜，但关键是他们官司的决定应该很重要，你一定对这个很有兴趣。他聊一聊，肯定能得到。 Sementara itu Xian dan Yu pergi ke tempat menembak. Xian memuji Yu karena semua tepat sasaran, terakhir panjat tebing dan sekarang menembak. Xian beranggapan Yu tidak seperti profesor di kampus. Yu juga berpendapat kalau Xian tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Yu memberitahu kalau imbalan yang ditawarkan Xian pada Bruce sangat menarik, tapi Bruce sama sepertinya, dia menyukai kegembiraan, petualangan, dan tantangan, jadi gaji dan imbalan bukanlah faktor yang menjadi pertimbangannya. Yu memberitahu kalau dia akan datang pekan depan, dan bertanya apa sudah dapat cara untuk meyakinkan dia. Mendengar itu Xian meminta sarannya. Yu berpendapat Bruce sama dengannya, yaitu menyukai hal yang menarik dan menantang,
merasa Xi Yan bisa menarik Yu Yu kembali ke Tiongkok dan bekerja sama dengannya. Xi Yan merasa juga bisa merekrut Bruce dan yakin Bruce akan terkesan dengan semangat Chen Kang. Tiba-tiba ada panggilan dan saat Yu Yu mengangkatnya, ternyata itu dari Suyi yang ingin menjadwalkan waktu pekan depan untuk menanyakan beberapa pertanyaan soal industri ini. Mendengar itu Yu Yu akan memeriksa jadwalnya dulu dan akan menghubunginya lagi nanti. Xi Yan yang mendengarnya bingung dan mengingat yang dilakukan Suyi terakhir kali padanya. Sementara itu Yuling memberitahu Bu Yi kalau sudah mengoreksi artikel wawancaranya dengan Guan Ji dan mengaku sudah siap dicetak, namun Bu Yi tidak meresponnya. Tiba-tiba Suyi juga masuk ke ruangannya dan memberitahu kalau Xi Yan sudah mengonfirmasi secara lisan dan Yun Chuang akan merespon secara resmi jadi meyakinkan versi artikel ini seharusnya aman. Mendengar itu Yuling memberitahunya kalau konten halaman depan bukanlah permainan, dan harus mengandalkan konfirmasi verbal, dan jika terjadi kesalahan, tanggung jawabnya akan besar. Suyi merasa yakin dengan artikelnya dan Xi Yan juga sudah berjanji akan memberikan surel konfirmasi hari ini. Namun Yuling masih meragukannya dengan itu dan menantangnya jika terjadi kesalahan, apa dirinya akan mengundurkan diri. Bu Yi langsung merespon kalau benar dia setuju merespon hari ini, tunggu sampai tengah malam, jika tak ada respon atau tak disetujui oleh Yun Chuang, artikel Yuling akan dimuat di halaman depan dan keduanya mengaku tidak keberatan. Merasa gelisah, Suyi menelepon Xi Yan, namun tidak diangkat dan membuat dirinya mengirim pesan kepadanya. Namun saat Xi Yan membacanya, dia menaruh ponselnya dan malah mengajak Yu Yu menembak lagi. Bahkan Suyi menelepon Chen Sheng dan menanyakannya, namun Chen Sheng memberitahu kalau dia tidak bersamanya dan mungkin sibuk. Semua tim merasa gelisah karena sudah hampir tengah malam dan khawatir kalau tidak disetujui. Yuling yang merasa di atas angin menyuruh menunggunya sampai jam 12 malam tak boleh kurang 1 menit pun.